Nama saya Eyas Eryanda. Saya berprofesi sebagai backpacking influencer. Kemudian juga sebagai professional diver. Sebelumnya juga sering ngajar diving atau guiding buat bawah air, diving di beberapa tempat di Indonesia. Awal mulanya jadi backpacker ya. Backpacker itu apa ya? Karena kan semua manusia itu suka jalan-jalan ya. Suka jalan-jalan, kemudian menghadapi kepenatan di Jakarta sebelumnya, kemudian di kampus dulunya. Jadi memutuskan buat jalan-jalan. Tapi caranya gimana sih biar cost-nya rendah? Karena kan dulu kan belum punya penghasilan tuh, ya kan? Belum punya penghasilan, jadi pengen jalan-jalan tapi yang cost-nya rendah. Dan kemudian ada yang namanya flashpacking atau backpacking, tapi saya pribadi memilih backpacking, tapi dengan dengan tas ransel, ya kan, tas. Kemudian ya jalan-jalan ke tempat-tempat indah di Indonesia, kemudian di Asia Tenggara. Itu sih alasan awalnya, itu pengennya jalan-jalan tapi dengan cost yang sangat rendah sih. Kalau ditanya apakah backpacking bisa menghasilkan uang atau sebagai backpacker bisa menghasilkan uang, tentu bisa ya, karena dengan backpacking kita punya wawasan yang banyak ya kan mengenai tempat-tempat indah di Indonesia. Kemudian setelahnya kita mau punya sampingan sebagai freelance guide atau sebagai blogger, misalkan microblogging kayak di Instagram, ya, share-share foto-foto indah atau jual-jual foto tersebut ke Shutterstock atau yang semisal itu ya kan. Jadi bisa banget. Kemudian juga bisa nantinya kalau kita udah pro di dunia microblogging soal backpacking, nanti bakal ada brand-brand yang datang ke kita buat support, ya kan, buat kerjasama, partnership kayak maskapai penerbangan, hotel, dan yang semisalnya sih. Yang bakal dihadapi kalau kita jadi backpacker ya, dan menjalani backpacking, itu ya jelas yang paling pertama ya dari orang tua kita ya kan. Jadi udah, kok ngapain sih kamu tuh jalan-jalan sendirian ya kan, pakai naik truk, kadang-kadang hitchhiking atau yang kayak gitu-gitu kan, terus numpang-numpang ke tempat-tempat yang baru di Indonesia atau di Asia Tenggara atau Eropa misalkan. Tapi ya balik lagi ke diri kita, bagaimana kita meyakinkan orang tua kita atau orang-orang ternyata backpacking itu sebenarnya bukan hal yang dirty banget, tapi bisa dikemas ya kan, bisa dikemas dengan cara biar aman. Kita observe terus juga kayak tempat mana yang kita tuju, kemudian kita menjadi backpacker yang bertanggung jawab ya kan, terhadap diri kita, kemudian juga terhadap tempat-tempat yang kita kunjungi sih. Dan kalau soal cibiran yang lebih dari itu sih sebenarnya ya lebih banyak lagi, kayak ini orang nggak pernah kuliah ya, atau jalan-jalan terus, atau ngabisin duit orang tua, padahal enggak, kita pakai uang sendiri. Apakah kita backpacker yang bertanggung jawab itu, atau bagaimanakah cara menjadi backpacker yang bertanggung jawab itu? Ya misalkan begini, kita tuh kalau berkunjung ke tempat-tempat baru kan banyak orang-orang baru juga kan, banyak orang-orang baru, kemudian tempat baru ya kita harus sopan gitu. Jadi menjaga etika misalkan dalam bersuara, berbicara. Kemudian juga banyak juga dari kawan-kawan tuh yang datang misalkan backpacking secara grup, bergerombolan gitu kan, kemudian ketawa sana ketawa sini tanpa memperhatikan tetangga atau kamar sebelah atau homestay yang di sebelah atau kemah yang di sebelah kayak gitu kan. Yang lainnya ya bisa kayak menjaga kebersihan ya kan, kita nggak buang sampah sembarangan, kemudian juga nggak mengucapkan kata-kata kotor. Itu menurut saya sebagai orang yang bertanggung jawab dan menjaga image, ya paling enggak image kampung kita. Misalkan kita anak Jakarta kemudian datang ke Flores misalkan, anak Jakarta tuh gini ya, sopan-sopan ya, rapi-rapi ya kan, kayak gitu sebenarnya sih. Menularkan atau menginfluence orang ya biar jadi backpacker yang selama ini distigmakan sebagai orang yang urakan, no rules dan yang semisalnya ya kan. Sebenarnya kita bisa kalau di dunia digital yang kayak gini ini kita bisa melawannya atau mengkonternya dengan menyebarkan info-info atau foto-foto kita, foto-foto perjalanan atau catatan perjalanan kita ya kan. Kemudian
gini loh cara jadi backpacker loh. Selamanya hidupnya nggak teratur ya kan. Ternyata ini tuh bukan soal style, bukan soal gaya yang terlihat di tubuh kita atau di pakaian kita. Ternyata backpacking itu juga bisa rapi. Itu sih yang kita sering tunjukin ke orang sih sebenarnya kayak gitu. Walaupun ya lagi-lagi juga masih banyak juga oknum-oknum backpacker yang membuat citra backpacker itu juga jelek tersendiri di masyarakat. Ini erat kaitannya dengan cara kita mentadaburi kebesaran Allah Ta'ala. Seperti kalau kita backpacking kita bisa melihat pergantian siang dan malam di sunrise dan sunset, misalkan kita ke gunung atau diving di laut, snorkelingan. Itu sistem bumi ini tuh, dunia ini tuh, alam ini tuh Masya Allah besarnya dan sangat kompleks, dan hanya Zat Allah yang maha besar lah yang bisa mengatur ini semua. Dalam halnya kalau kita mengunjungi tempat-tempat baru ya, terutama kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang muslim minoritas, misalkan kayak di Toraja atau di Flores, ya kan kita bisa tunjukkan dengan kita tuh, oh ternyata orang Islam, ya kan jenggotan, kemudian ramah banget ya, kemudian ibadahnya juga dijaga banget, kemudian juga pikirannya terbuka, nggak seperti yang distigmakan atau dipikirkan orang-orang pada umumnya. Backpacker kayak gini tuh bisa sampai juga loh ke tempat-tempat jauh di Indonesia atau di Asia Tenggara. Menurut Ana ya tentang halal ya, tentang kata halal itu sebenarnya yang Ana tahu dan berdasarkan ilmu yang Ana punya ya, halal itu ya tentang hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ini buat manusia ya kan, dan itu juga lebih luas lagi daripada cuma makan atau minum, karena kan banyak sekali hal-hal yang dibolehkan Allah Ta'ala sebelum ada dalil untuk mengharamkannya ya kan. Itulah konsep halal yang Ana pegang kayak gitu. Keterkaitan dengan backpacking atau dunia backpacker ya dengan kata halal itu jelas sangat berkaitan ya, karena kita sebagai seorang muslim ya punya rambu-rambu saat kita melakukan backpacking atau safar ya kan, terutama ke tempat-tempat yang kurang islami misalkan ya kan kayak gitu. Kemudian juga kita harus tahu juga bagaimana cara sholat kita ya kan, saat kita di perjalanan, dan tempat apa yang kita nggak boleh tuju kayak gitu. Soal makanan kita juga harus tahu makanan-makanan apa yang nggak boleh kita konsumsi. Soal wisata halal ya, wisata halal ini jadi banyak orang yang nggak paham ya, jadi banyak nggak paham atau salah persepsi tentang kata halal ini sebenarnya. Wisata halal itu kita bagaimana cara mengakomodir para wisatawan yang ada di Jakarta misalkan atau di Jawa yang ingin ke Bali, kemudian mereka pengen tahu tempat makannya di mana sholatnya, atau tempat-tempat yang sejalan dengan syariat Islam misalkan. Itu benar banget ya. Jadi karena ini bukan soal orang muslim itu sendiri, tapi tentang bagaimana kita mencari opsi lain ya kan, mencari opsi lain di sebuah daerah. Jadi kayak misalkan kita maunya hotelnya yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi misalkan no bar segala macam kan, itu bisa jadi peluang untuk daerah setempat membuat hotel-hotel yang seperti itu kan. Dan saya kira juga pasar kita itu sangat luar biasa ya, karena banyak banget mulai saat ini pemerintah sudah mulai menggalakkan kan wisata halal untuk berkunjung ke tempat ini dan itu. Kemudian ya itu jadi bisa membuka tempat-tempat baru justru ya kan untuk dikunjungi oleh para wisatawan muslim. Benar banget ya, wisata halal itu bisa membuka tempat-tempat baru, terutama tempat-tempat yang jarang diekspos, karena kebiasaan atau tabiat manusia itu ya mereka lebih berani mengunjungi tempat-tempat yang itu aja. Misalkan
Kalau di Lombok ya Gili Trawangan atau Gili Air, Gili Mena, padahal ada Gili yang lainnya. Jadi wisata halal ini bisa menjadi alternatif ya, atau pilihan lain bagi mereka yang mau cari yang islami, tapi juga bisa cari juga hal-hal yang uncommon. Harapan saya sendiri sih buat kolaborasi dengan Halal to Us untuk misalkan kayak edukasi masyarakat Muslim pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Halal ini tuh bukan makanan halal aja yang ada di kemasan makanan sebenarnya, tapi lebih ke ternyata saat kita naik gunung misalkan itu tuh bisa dikemas dikemas dengan hal-hal yang sejalan dengan syariat Islam. Kolaborasi dengan Halal to Us, jadi kita bisa bikin trip, mau bikin family gathering ya atau family camp, itu bisa disetting dengan misalkan satu tenda yang besar untuk satu keluarga. Kita sajikan kajian-kajian kalau kita sedang melakukan naik gunung, edukasi tentang nilai-nilai syar'i saat kita safar atau backpacking. Misalkan kita ke Labuan Bajo, kita naik liveaboard di kapal, tinggal di kapal 3 hari kan, kita bisa melakukan banyak hal di kapal tersebut dengan diisi dengan kajian-kajian Islam. Karena halal tourism ya, itu bisa menjadi pilihan melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat. Saya yakin banyak dari mereka yang takut datang ke suatu tempat karena takut bersentuhan dengan hal-hal yang nggak sejalan dengan agama Islam misalkan kayak gitu. Jadi mereka ingin punya banyak pilihan dan pilihan paket perjalanan yang halal, ya kan. Kemudian juga menjadi edukasi buat masyarakat kalau halal ini ya tadi lagi-lagi bukan soal makanan aja, ternyata bisa lebih luas lagi ya kan, dan dalam hal ini ya bisa disebutkan dengan wisata halal yang lebih luas di luar hanya makanan aja kayak gitu.